Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa setiap waktu Engkau ada di dalam hidup kami. Sejenak kami akan diam, memberi ruang waktu dan tempat bagi Tuhan untuk berbicara kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini. Ya Roh Kudus, bimbing kami, terangi hati kami, supaya firman itu kami mengerti, dan oleh kuasa Roh Kudus, kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat 14. Kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab.
lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah dibawa dan menyembunyikan dua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan saudara, dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Beresiko. Itulah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, apakah saudara adalah tipe orang yang bermain aman? Atau juga tipe orang yang berani menghadapi resiko ketika mengambil sebuah keputusan? Ada statement atau pernyataan yang mengatakan, hanya ikan yang hidup, yang berani dan bisa melawan arus. Tetapi kalau ikan mati, sudah pasti ia akan hanyut dibawa oleh arus. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap tindakan yang kita ambil, masing-masing punya resiko. Saudara-saudara,
Kalau kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, ketika Yosua mengirim 2 orang untuk mengintai kota Yeriko dan daerah Kanaan, kedua pengintai itu kemudian tiba di rumah seorang perempuan yang bernama Rahab. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Rahab? Rahab menerima 2 orang itu dan bahkan menyembunyikan kedua pengintai itu di rumahnya. Tindakan Rahab ini tentu adalah tindakan yang sangat berisiko. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin menjadi pertanyaan, mengapa Rahab berani untuk menerima 2 orang ini dan bahkan menyembunyikan di rumahnya? Jelas dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ketika Rahab bercakap dengan 2 pengintai itu, apa yang Rahab katakan? Bahwa Tuhan Allahmu telah menyertai kamu. Dan bahkan kengerian telah kami dengarkan dan bahkan kami lihat. Bagaimana Tuhan menyertai kamu. Akan tetapi berikanlah kepadaku suatu tanda. Ketika kamu menduduki negeri ini. Ketika negeri ini diserahkan Tuhan ke dalam tangan kamu. Supaya aku, orang tuaku, saudara-saudaraku, baik yang laki-laki maupun perempuan, akan luput dari maut ketika negeri ini diserahkan ke dalam tangan kamu. Kedua pengintai itu mengatakan, kamu akan melihat nantinya bagaimana kesetiaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan akan dinyatakan kepada kamu. Saudara-saudara, belajar dari sikap Rahab ini dibandingkan dengan kita dalam hidup kita. Kebanyakan kita bermain aman hanya untuk kesenangan, hanya untuk kenyamanan sesaat. Tetapi kita tidak berpikir bagaimana ke depan, bagaimana anak-anak kita, bagaimana cucu-cucu kita kali di masa yang akan datang. Saudara-saudara, dari tindakan Rahab ini kita belajar, jangan takut mengambil tindakan. Sekalipun tindakan itu resikonya besar. Kalau kita berpikir aman untuk saat itu, ya kita tidak akan berani. Tapi kalau kita punya pikiran yang jauh ke depan, tentu kita akan berani. Seberapa di antara kita yang berani untuk mengambil sebuah tindakan, sebuah keputusan, sekalipun keputusan itu tidak menyenangkan pada saat itu. Tetapi sesungguhnya keputusan itu kita ambil demi anak-anak kita, demi keluarga kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ambillah keputusan. Sekalipun itu berat, tetapi demi keselamatan kamu, demi kebaikan kamu, demi keluarga kamu, demi anak-anak dan cucu-cucu kamu kelak, ambil keputusan hari ini. Sekalipun itu punya risiko. Tuhan memberkati. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagi kita dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jika malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bahwa setiap keputusan yang kami ambil dalam hidup ini punya konsekuensi-konsekuensi. Namun biarlah oleh pengertian daripada-Mu, akan kasih setia-Mu dan pertolongan-Mu, kami juga bisa mengambil keputusan demi kebaikan kami, demi keluarga kami, demi anak dan cucu-cucu kami kelak, bahkan demi negeri kami Tuhan. Sekalipun kami tahu bahwa ketika kami mengambil keputusan itu sangat-sangat berisiko bagi kami. Oleh karena itu, sekiranya mungkin janganlah kami hanya bermain aman saja. Sehingga dalam bermain aman itu, kami tidak berpikir tentang kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Kami hanya berpikir tentang keadaan-keadaan sesaat, kenyamanan dan keamanan sesaat saja. Kiranya sikap seperti Rahab itu juga menjadi sikap semua keluarga kami, baik sebagai bapa, ibu, dan juga anak-anak, untuk tidak terus bermain aman dalam hidup ini, tetapi juga berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang kadangkala tidak biasa bagi semua untuk di masa yang akan datang. Berdoa bersama dengan segenap warga jemaat malam hari ini, Tuhan, kuatkan dan teguhkan jemaat-Mu untuk menghadapi kehidupan ini yang memang tidak bisa dipisahkan dari pengambilan keputusan, untuk menjadi jemaat-jemaat yang berani mengambil keputusan demi imannya, demi keselamatan dan kebaikan bagi semua di masa yang akan datang. Jemaat-jemaat yang sekarang ini sedang dalam kesulitan, baik pekerjaan dan pendidikan, kami berdoa, seiring dengan waktu semua keadaan menjadi baik. Jemaat-jemaat yang sedang sakit, kami berdoa kepadamu Tuhan, menopang di dalam doa, saudara kami Petrus, anak dari Bapak Yakob Kada, Ibu Nita Linggialo, Ibu Ita Saremben, Bapak Ian Peter Sonsura, dan juga dua saudara dari keluarga Papa Mama Ipan atau Ibu Katrin, di mana ada dua saudara baik yang ada di Jakarta dan di Makassar yang sedang dirawat. Tuhan berkenan menjamah dan memulihkan mereka. Demikian juga dengan warga jemaat yang sekarang ini menyusun perencanaan baik pekerjaan, perjalanan, pendidikan, usaha. Kiranya Tuhan memberi jalan keluar. Berdoa bersama warga jemaat yang sedang berjuang melawan berbagai kuasa dosa dalam hidupnya. Tuhan beri kekuatan dan berikan kemenangan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk pelayanan di tengah jemaat. Kiranya penata layanan, baik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai alat di tangan Tuhan untuk bangsa dan negara bahkan kota kami ini, maupun melalui pendeta, penatua dan diaken, pengurus OG dan unit kerja yang ada dalam jemaat yang menata pelayanan, semuanya mendatangkan damai sejahtera bagi semua. Terus menopang di dalam doa perjuangan bersama melawan COVID-19, biarlah standar protokol yang telah ditetapkan pemerintah menjadi cara terbaik untuk bergotong royong bersama memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Teruslah memberkati hamba-hamba-Mu yang tetap setia mempersiapkan renungan hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami. Jauhlah kiranya kami dari berbagai malapetaka, kuasa-kuasa dosa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita bersama malam hari ini melalui program Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.